Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Mansur, mahasiswa dari STIK Makassar, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang terapi komplementer, terkhusus kepada terapi cupping atau biasa kita sebut dengan terapi bekam. Orang Arab menyebut terapi ini yaitu terapi hijama, atau orang Eropa menyebutnya dengan cupping. Definisi dari cupping yaitu metode pengobatan dengan penyedotan darah di bagian-bagian tertentu untuk mengeluarkan racun atau toksin dalam tubuh melalui torehan tipis pembuluh darah perifer di kapiler pada lapisan epidermis. Tujuan dari bekam yaitu untuk mengeluarkan racun atau toksin. Manfaat dari metode bekam yaitu membuang racun, membuang angin dan kolesterol, melancarkan peredaran darah, mengatasi demam, mengatasi kelelahan, menyembuhkan berbagai macam penyakit, dan tentunya menghilangkan sihir. Indikasi dari metode bekam ini yaitu sindrom angin, obstruksi pada meridian, kesemutan pada ekstremitas atas dan bawah, batuk, masuk angin, nyeri perut, dan penyebab penyakit lainnya. Kontraindikasi dari metode bekam yaitu yang pertama, bengkak, rasa sakit atau tidak nyaman di area kulit tempat cawan atau kom diletakkan, kulit sedikit terasa terbakar, bekas luka yang lama akan hilang, terus infeksi pada epidermis. Pada metode bekam ada beberapa kelompok yang tidak boleh atau orang-orang yang tidak boleh dibekam, yaitu yang pertama, wanita yang sedang menstruasi atau sedang hamil, orang dengan kanker metastatik atau kanker yang menyebar dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh lainnya, orang yang mengalami patah tulang, terus orang dengan kondisi kesehatan tertentu seperti gagal organ, hemofilia, epidemia, kelainan darah, dan beberapa jenis penyakit jantung lainnya, terus lansia dan anak-anak. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan dulu bagaimana metode pelaksanaan bekam. Di depan saya ada beberapa alat atau bahan untuk menyiapkan terapi ini. Yang pertama ada pompa, gom, lancet, nirbeck, minyak zaitun, dan NaCl. Yang pertama kita lakukan pada kesempatan ini, saya tidak melakukan praktikum karena tersandung beberapa hal. Biasanya kan untuk teori metode ini pasien atau klien itu buka baju, jadi saya cukup melakukan teori-teorinya saja. Yang pertama itu pasien kita bersihkan bagian tubuh yang akan dibekam. Setelah dibersihkan, kita pakai minyak zaitun untuk melembabkan. Setelah diolesi dengan minyak, kita
gunakan kom dan pompa untuk menarik epidermis atau kulitnya supaya terasa kram. Kita biarkan beberapa menit, biasanya itu dilakukan sampai 1 menit atau 60 detik. Setelah 1 menit kita buka komnya. Kom ini dibuka dari bagian tubuh. Setelah buka, kulit terasa kram, bagian tubuh yang akan dibekam terasa kram, barulah kita gunakan lancetnya untuk menusuk bagian kulit tersebut. Menggunakan lancet, misalnya kita pakai lancet ini, kita pasang sini. Setelah itu kita pasang kembali di bagian tubuh tersebut yang telah ditusuk dengan menariknya pakai pompa ini seperti ini. Ini. Jadi kita tunggu sampai beberapa menit. Setelah keluar darahnya semua di bagian tubuh tersebut, biasanya itu kita tunggu 15 sampai 20 menit. Setelah itu, setelah dilakukan proses bekam, setelah terbuka, pembukanya ini tidak langsung dibuka, tapi dengan menggunakan tisu atau kapas yang steril. Sekian pemaparan dari saya tentang terapi komplementer khusus untuk terapi bekam atau cutting. Mudah-mudahan teori yang saya jelaskan bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk melihat lebih jelasnya, ada beberapa video di YouTube yang lain untuk melihat lebih jelas tentang praktikum tentang metode bekam ini. Untuk